Yang perlu kita garis bawahi, Islam sama sekali tidak pernah melarang penganutnya untuk mencapai level VIP itu. Islam tidak pernah melarang penganutnya misalnya untuk mengejar titel tertinggi di akademik misalnya. Misalnya sudah selesai Ananda di sini yang sekolah misalnya SMP, SMA, setelah itu masuk universitas. Selesai S1 silakan S2. Selesai S2 silakan S3. Selesai S3 masih ada jenjang mungkin atau mengejar gelar lebih tinggi profesor misalnya. Silakan. Islam tidak pernah melarang itu. Bahkan memotivasi agar terus mengejar sesuatu yang bisa memperbaiki nama kita. Menambah income kita. Selama jalannya benar secara agama. Islam tidak pernah membatasi seorang pedagang, oh hanya bisa memiliki harta sekian. Silahkan menjadi orang yang paling kaya. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, kalau pernah dengar nama ini pemimpin kaum muslimin dari kalangan Ansar di Madinah. Beliau adalah orang terkayanya Madinah. Dan beliau menjadikan secara khusus doanya, ya Allah limpahkan, perbanyak hartaku. Limpahkan yang di luar daripada biasa income orang, limpahkan hartaku dan mudahkan aku untuk meraih rahmatmu dengan mensedekahkannya di jalanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan, tidak pernah berhenti panen kurma, kebun kurma beliau yang terbesar di Madinah sepanjang tahun. Dan uniknya Allah kabulkan juga karena dia ingin itu diberikan di jalan Allah. Setiap hari dia dengan anaknya yang bernama Qais radhiyallahu anhuma, dua-dua ayah dan anak ini luar biasa, terkenal dermawan. Si Sa'ad mengatakan pada anaknya, ini gudang hartanya ayah, bagi-bagikan, sedekahkan di jalan Allah. Setiap hari ayah sama anak ini naik ke atas rumah mereka, walaupun karena pada saat itu belum ada mikrofon pengeras suara, naik ke atas atap lalu kemudian mereka berteriak berdua, wahai muslimin, siapa yang butuh makanan, butuh minuman, ya, butuh uang, butuh pakaian, apa saja, datang silakan, dibagi cuma-cuma. Tiap hari mereka begitu, subhanallah, sampai gudangnya habis. Setelah habis, ya, besok datang lagi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini tidak masuk dalam hitungan matematika orang-orang kapitalis. Karena bagi mereka 10 kurang 1 jadi 9. Dalam Islam tidak seperti itu. Secara angka tulisan mungkin 10 kurang 1 jadi 9. Secara angka tulisan dalam Islam tidak cukup dengan angka saja. Kita punya spiritual, kita punya keimanan. Maka angka yang 1 yang Anda keluarkan dalam Al-Quran digambarkan, kalau teman-teman mau lebih dalam pelajari nanti dalam surah Al-Baqarah ayat surah nomor 2 ayat 161 sampai 174, semuanya dibicara tentang masalah sedekah. Di antara potongan-potongan ayat di situ Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda. Sehingga tidak ada yang rugi bagi seorang muslim. Boleh menjadi orang yang paling kaya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu meninggal dunia, gudang hartanya penuh dengan emas, menumpuk-numpuk sampai waktu mau dibagikan warisan, itu harus dipecahkan dengan menggunakan kampak. Setiap pasangan hidupnya, anak-anaknya mendapatkan kalau jumlah sekarang puluhan miliar mungkin. Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, Talha bin Ubaidillah, ini semua adalah orang-orang kayanya sahabat yang terkenal. Dan Nabi SAW tidak pernah larang itu. Tapi mereka mengetahui haknya Allah, ya, di harta tersebut, dan mereka mempelajari dan mengetahui cara yang benar sesuai pandangan Islam. Islam tidak pernah melarang Anda menjadi seorang pejabat. Silahkan menjabat tertinggi. Boleh enggak saya menjadi rektor di sebuah kampus? Boleh enggak saya mengejar sebuah jabatan menjadi manajer misalnya, menjadi dirut misalnya, komisaris atau pemilik perusahaan? Atau mungkin kepala sekolah kalau di lembaga pendidikan misalnya, yang lebih di bawah daripada universitas misalnya. Tidak pernah Islam melarang itu semua, silahkan. Selama caranya benar, 5 huruf, halal. Tidak ada pelanggaran agama, bukan haram, silahkan. Bahkan Islam membolehkan itu. Yang penting sumbernya benar. Dan tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada intimidasi. Tapi murni karena prestasi dan pantas mendapatkannya. Silahkan. Bahkan dalam Islam, setiap penganutnya diperintahkan untuk mengejar yang terbaik.
Terbaik di dunia, terbaik di akhirat. Tadi ini yang saya bilang. Perbedaan antara bahasan VIP Islam dan VIP orang-orang non-Islam atau non-Muslim adalah mereka cuma sebatas dunia. Kalau kita orang Islam boleh makan makanan yang terbaik, minum minuman yang terbaik, pakai pakaian terbaik, kendaraan yang terbaik, semuanya terbaik di dunia. Jabatan, pendidikan, apa saja. Sebagaimana mereka menikmati di dunia, namun kita tidak cukup sampai situ. Kita juga masih mengejar prestasi yang lebih besar daripada dunia, yaitu akhirat. Bagaimana nanti kita mendapatkan yang terbaik di surga sana. Sehingga kita menjadikan apa yang kita dapatkan di dunia sebagai investasi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Kita lihat misalnya, saya rincikan 2 poin ini. Berhubungan dengan bagaimana kita menjadi VIP di dunia, dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Urusan dunia contohnya misalnya dalam makan dan minum. Yang merupakan kebutuhan pokok. Kita lihat bagaimana Islam mengeluarkan sebuah kaidah penting. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makan, minum, nikmati apapun yang ada di muka bumi, tapi syaratnya, kaidahnya halalan tayyiba. Dibolehkan oleh Allah dan berkualitas. Ayam halal, tapi di saat dia tidak berkualitas, misalnya menjadi bangkai, udah basi, nggak boleh dimakan. Harus 2 hal ini berkumpul, dibolehkan dan berkualitas. Tidak boleh hanya dibolehkan tapi dia rusak, bisa merusak kesehatan, nggak boleh. Atau dia berkualitas tapi haram, babi tapi dimasak dengan enak, wangi, nggak boleh karena tidak halal. 2 hal ini harus bersatu. Silakan nikmati. Dan ingat kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya mengalihkan kalian, mengalihkan kalian dari yang halal kepada yang haram. Mengalihkan kalian dari yang thayyibah, berkualitas kepada yang tidak berkualitas misalnya. Jorok, kotor, basi, rusak. Jangan. Karena sungguh dia adalah musuh nyata buat kalian. Di dalam ayat lain juga, surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 88, Allah juga mengulangi, وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Makan. Dan kata ulama, setiap ada penyebutan makan, pasti minum ikut. Karena nggak mungkin orang makan tanpa minum. Makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki untuk kalian. Yang halal dibolehkan. Dan berkualitas tayyibah. Dan bertakwalah kepada Allah. Artinya konsisten jaga itu, patuhlah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114, Allah juga berfirman, surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114, فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ. Artinya makanlah, minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki untuk kalian yang halal dan thayyib, yang boleh dan juga berkualitas. Dan bersyukurlah setelah itu. Syukuri ini sebagai sebuah nikmat. Syukuri nikmat Allah itu kalau kalian benar-benar menyembahnya. Di sini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana kaidah syar'i menjelaskan tentang boleh makan dan minum. Dan subhanallah, yang halal banyak sekali, yang haram sedikit sekali. Saya masih menggunakan kata sekali, karena memang beda jauh. Sering saya kasih contoh di pengajian, di saat Allah menciptakan dalam diri kita, kita butuh nutrisi, salah satunya adalah misalnya protein dari daging. Kita butuh daging, misalnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mayoritas daging halal. Dan sebagian kecil haram. Halal supaya dinikmati, haram sebagai ujian atas iman. Allah tidak ingin kita terjerumus, tapi Allah ingin menguji kita. Di saat Allah haramkan babi, Allah buka pintu lain, sapi, kambing, ayam, kelinci,
Semua hewan air halal. Di saat Allah haramkan khamr yang memabukkan, Allah buka ada air putih, ada sirup, ada susu, ada madu, mungkin ada ramu-ramuan herbal kita di Indonesia, ada jamu-jamuan. Di saat Allah membebankan kebutuhan biologis kita, interaksi sama lawan jenis, Allah bukakan pintu nikah dan Allah tutup pintu zina. Zina sebagai ujian. Dua-duanya pelampiasan biologis. Dan nikah sama zina bedanya hanya kalimat akad. Kalimat akad dengan ada wali mempelai wanita, ada maharnya, ada kalimat ijab dan kabulnya, maka berbeda. Itu cuma hitungan setengah menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Lalu si laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, maka sah. Kurang dari setengah menit selesai. Boleh hubungan biologis selamanya, selama masih hidup. Bahkan digantungkan pahala yang sangat besar. Dan ditutup pintu zina agar jangan sampai nasab manusia rusak misalnya. Jadi kenapa harus ke yang haram? Halal itu dipelajari untuk dinikmati, sementara haram dipelajari untuk dijauhi. Dan tidak usah membuka pintu mencoba-coba yang haram. Babi haram, saya mau coba dulu rasanya bagaimana, enggak perlu. Khamar itu diharamkan, saya mau coba dulu rasanya. Zina diharamkan, saya mau coba dulu, enggak penting. Karena mereka memang yang haram ini dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Karena semua sumber permasalahan hidup manusia yang telah disebutkan dalam syariat Allah adalah dosa. Kalau teman-teman masih punya masalah dalam hidupnya, introspeksi diri saja, buat dosa atau tidak. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Quran telah menginformasikan tentang semua sumber permasalahan kalian sekaligus solusinya. Maka orang-orang di sekitar beliau mengatakan, apa yang anda maksudkan? Kata Ali, maksudnya apa yang anda maksudkan dari sumber masalah tadi dan apa solusinya? Kata Ali, sumber masalah kan adalah dosa, pelanggaran. Melanggar apa yang sang pencipta larang. Dan solusinya adalah istighfar juga taubat. Istighfar dan taubat. Dalam hal pakaian, Islam tidak pernah melarang penganutnya untuk mengenakan pakaian yang bagus. Menutupi aurat. Pakai dari jenis kain yang terbaik. Nabi SAW pakai baju kain kotun dari negeri Yaman, ya, dari Bahrain, wilayah-wilayah yang terkenal pada saat itu yang memproduksi kain terbaik. Boleh saja. Ada seorang ibu pernah menghadiahkan baju terbaik di musim dingin, jubah terbaik buat Nabi SAW, sampai waktu beliau pakai keluar ingin mengimami sholat, semua sahabat kagum. Sudah orangnya tampan, badannya kekar, ya, rambutnya lebat alaihissalam, kemudian juga pakai jubah yang bagus sekali. Semua sahabat kagum melihat itu. Dan beliau tidak pernah melarang itu. Tidak pernah dalam Islam dilarang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah pakaian ini dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah, kenakanlah pakaian terbaikmu pada saat engkau menuju ke masjid. Bukan ke tempat maksiat, digunakan dalam ibadah. Dan makan juga minumlah, serta jangan berlebihan, karena sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Artinya boleh dinikmati. Dan saya pernah memberikan sebuah batasan yang menarik dalam masalah ini. Kalau selama itu kebutuhan, beli yang terbaik. Kalau keinginan, batasi. Karena kalau keinginan manusia tidak pernah berakhir. Tapi kalau kebutuhan, beli yang terbaik. Kita juga dianjurkan memilih pasangan yang terbaik. Garis keturunannya baik, fisiknya, paras wajahnya juga baik menurut kita. Kita dianjurkan untuk memiliki lingkungan tetangga yang baik. Kita dianjurkan memiliki tunggangan yang baik. Kalau kita sekarang kendaraan motor, mobil, ya masa dulu orang kuda, unta. Kita dianjurkan memiliki rumah yang luas, yang bagus. Islam tidak pernah batasi. Semua itu
tergabungkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani yang berbunyi arba'un minas sa'ada. Ada 4 hal yang akan membawa pada kebahagiaan. Orang senang, orang nikmati. Apa 4 itu? Disebutkan yang pertama al-mar'atus salihah, pasangan hidup yang salihah. Dan ulama menjelaskan salihah di sini bukan hanya sekedar penampakan, performannya saja, pakaiannya tidak. Memang dia salihah seutuhnya. Salihah artinya penampilannya benar-benar islami, dari dalam juga hatinya bersih, penuh dengan keimanan, tidak ada penyakit-penyakit hati. Juga dia menjaga kebersihan tubuhnya. Bagian daripada kesolehan adalah menjaga tubuh ini, merawatnya. Allah membuat kita pada saat keringatan gerah tidak nyaman, dan di saat kita mandi kita merasa segar dan nyaman, agar kita sering menjaga tubuh kita. Kenapa jenazah sudah sebentar lagi akan dimasukkan di kuburan masih dimandikan, masih dibersihkan? Karena memang itu bagian daripada agama kita. Padahal sebentar lagi akan dimakan oleh belatung-belatung tanah jasadnya. Itu namanya salihah. Kalau orang laki-laki mau nikah disuruh cari wanita yang salihah. Ini puncak kenikmatan Allah. Dari poin 4 ini. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Dan tempat tinggal yang luas, nyaman, bagus. Kalau kita bisa bahasakan mewah, enggak apa. Asal jangan mubazir aja. Dan jangan dari sumber yang haram. Mungkin ada orang punya 10 rumah, 20 rumah. Dia enggak pakai, mubazir. Tapi kalau dia pakai rumah dia, kalau selama mampu beli yang luas, beli yang bagus, perabot yang bagus, Islam tidak larang. Ini dalilnya. Hadis sahih. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga dan lingkungan yang baik. Kalau misalnya dia pilihan, oh saya tinggal di satu komplek perumahan mewah nih. Tetangga-tangganya juga pasti orang baik-baik, misal contoh. Ini cuma contoh saja. Jadi jangan teman-teman yang tidak tinggal di komplek tersinggung, saya cuma kasih contoh. Kemudian di situ ada security, ada keamanan, ada kebersihan, dijaga dan segala macam. Kita harus lebih nyaman. Kenapa tidak? Islam tidak larang itu. Nabi SAW setelah menikah dengan Khadijah, tinggal di rumah Khadijah. Khadijah rumahnya radhiyallahu anha itu di komplek termewah di Mekah. Tetangganya semua tokoh-tokoh masyarakat Mekah. Nabi SAW tinggal di situ. Begitu juga yang keempat, wal markabul hani. Tunggangan yang nyaman. Mewah boleh. Yang penting halal dan jangan berlebihan. Dibolehkan. Itu 4 hal yang membawa kepada kebahagiaan, kata Nabi SAW. Berarti tidak boleh, berarti tidak masalah. Kemudian beliau mengatakan wa arba'un minasyaqa, atau minasyaqa, ada 4 yang membawa kepada bencana, penderitaan. Yang pertama, al-mar'atus su', istri yang buruk dalam pandangan Islam. Enggak tutup aurat, jauh dari agama. Terus kita berharap dia menjadi istri yang patuh, enggak mungkin. Jorok, kotor, pergaulannya bebas, ini membawa pada penderitaan. Makanya Nabi SAW pesankan bagi laki-laki yang mau menikah, tungkahul mar'a li arba'ah, wanita dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Umumnya laki-laki menikahi wanita karena salah satu dari 4 ini. Bisa karena kekayaannya, bisa karena garis keturunannya, bisa karena kecantikannya, bisa juga karena agamanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Fadhfar bidhatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Enggak ada perselingkuhan, enggak ada keributan rumah tangga, karena dia soleha. Nah kalau sudah buruk ini enggak bisa lagi. Ini akan datangkan penderitaan. Jadi jangan menikah dengan. Tentu ini berlaku juga bagi perempuan menikah dengan laki-laki yang saleh. Begitulah kata Nabi SAW pesan untuk para wanita dan juga walinya. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya,
bukan kekayaan dan tampannya, agama dan halnya, maka nikahkan dia. Kemudian yang kedua yang buruk yang datangkan bencana ini adalah wal jarusu, tetangga dan lingkungan yang buruk, jorok, kotor, penuh dengan kemaksiatan. Jadi kotor secara fisik, kotor secara spiritual. Ya. Yang ketiga, wal markab su, tunggangan yang buruk. Ada banyak orang salah faham dengan kalimat zuhud, saudaraku seiman. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, udah pakai sendal compan-camping aja, bajunya robek-robek, berantakan penampilannya, kalau ketawa giginya kuning semuanya, ngomong bau, badannya bau, penampilannya berantakan. Ini aneh sekali. Kalau kita baca kitab zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad dan banyak ulama-ulama yang lain, kalau kita lihat pemimpin para orang-orang zuhud itu para sahabat, Abu Bakar, Utsman, orang-orang kaya sahabat menjadi pemimpin orang-orang zuhud. Karena zuhud memang definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia. Allah jelaskan dalam surah Al-Qasas tentang masalah ini. Surah nomor 28 ayat 77 kan? Wabtaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat sana dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi VIP di sini, jadi VIP di sana. Kita semua punya waktu sama teman-teman sekalian. 24 jam, kita semua punya dua mata, punya dua kuping, dua tangan, dua kaki, sama. Kenapa ada orang yang lebih berprestasi? Karena dia mau. Kitanya nggak mau. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Kemudian yang keempat, wal maskanud dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Itu bawa kesengsaraan. Kecuali orang tidak mampu. Paling lagi diuji sama Allah yang miskin tidak mampu itu berbeda. Tapi bukan berarti Allah akan buat dia miskin selamanya. Dia bisa minta kepada Allah. Allah maha penerima doa hamba-hambanya. Bisa dia ubah keadaannya menjadi lebih baik. Jadi 4 hal membawa kebahagiaan, istri yang soleha, tempat tinggal yang luas, tetangga dan lingkungan yang baik, serta tunggangan yang nyaman. Dan 4 hal yang membawa pada kesengsaraan, istri yang buruk, tetangga yang buruk, lingkungan buruk, tunggangan yang buruk, dan juga tempat tinggal yang sempit. Dan dalam hadis yang lain dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW berdoa, Allahumma gfirli dhambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, luaskanlah tempat tinggalku. Biar nyaman gitu. Dan berkahilah atas rezeki yang engkau karuniakan kepadaku. Kita sudah jelaskan tadi makanan dan minuman, kita sudah jelaskan pakaian, dalil-dalilnya, kita sudah jelaskan juga tentang pasangan hidup, tetangga, di lingkungan yang baik, tunggangan nyaman dan rumah yang luas. Masalah selanjutnya harta dan jabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 69. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya, makanlah dan nikmatilah apa yang telah kalian raih dari harta rampasan perang. Ini termasuk sumber rezeki bagi seorang muslim yang halal, bukan hasil curian, dan thayyibah, yang berkualitas. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan berapa banyak motivasi dalam Islam agar kita bekerja untuk meraih yang terbaik dari rezeki, harta, jabatan, silahkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada sesuatu yang paling baik yang dikonsumsi, yang dinikmati oleh seseorang dibandingkan dari hasil tangannya sendiri. Disuruh kita bekerja, jangan malas. Ya. Kita makan, bekerja, prestasi, kejar. Wa inna Nabi Allah Dawud kana ya'kul min amali yadi. Ketahuilah, salah satu contoh yang terbaik adalah Nabi Allah Daud, dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dalam hadis Bukhari yang lain, la an yahtatiba ahadukum min ala dhahrihi
khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seseorang dari kalian memikul di pundaknya, mengumpulkan ranting-ranting, kayu ranting, masuk ke hutan, ya, di gunung-gunung yang tidak berpenghuni, diambil ranting-ranting kering, dikumpulkan, diikat, dipikul di pundaknya. Dalam riwayat lain dia bawa ke pasar untuk dia jual, kemudian dia hidup dengannya, itu jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang diberikan atau tidak. Dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain, li an ya'khudha ahadukum abhula, seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan talinya, thumma ya'til jabal, dan dia datang ke atas sebuah gunung atau bukit, fayati bihuzbatin min hatab ala dhahrihi, lalu dia mengambil ranting-ranting atau potongan-potongan kayu kering, lalu dia pikul di pundaknya, ya fayabi'aha, lalu dia menjualnya di pasar, fayakuffullahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tahu aw mana'uh, a'tuhu atau a'tuhu aw mana'uh. Maka itu dengan dia jual tadi dia dapat income, dia bekerja sehingga dia selamat dari keterhinaan, jauh lebih baik dibandingkan dia mengemis sama orang, dia dikasih atau dia dilarang. Dan sekian banyak dalil-dalil tentunya yang memerintahkan kita agar berprestasi. Subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu statement beliau yang menarik, saya pernah melihat orang dan saya kagum dengan penampilannya. Tampan, bersih, bagus bajunya. Saya kagum dengan itu. Tapi pada saat saya tanya, apa kerjanya orang ini? Dijawab dia pengangguran, maka jatuh di mataku. Enggak ada nilainya, kata Umar. Beliau juga mengatakan, kalian harus menguasai keterampilan-keterampilan, kata Umar. Kuasai, karena bisa saja kalian butuhkan satu waktu nanti. Memang sudah seperti itu. Artinya Islam menyuruh kita terus berprestasi. Terus berprestasi.